Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Seperti biasa, kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita tema 7, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Mari kita mulai. Anak-anak semuanya, kemarin kalian telah belajar berbagai macam keanekaragaman yang ada di Indonesia. Ada keanekaragaman makanan khas, kemudian suku. Nah, hari ini kita akan belajar ragam bahasa daerah di Indonesia. Nah, di Indonesia terdapat banyak sekali bahasa daerah. Bahkan Indonesia menempati tempat kedua sebagai negara dengan bahasa terbanyak di dunia ya. Indonesia nomor 2. Nah, menurut informasi ada beratus-ratus ragam bahasa daerah di Indonesia. Nah, kalian bisa perhatikan, bisa pelajari buku paket kalian mulai halaman 37 ya, tentang ragam bahasa daerah. Nah, ini adalah beberapa bahasa daerah di Indonesia. Di sini hanya sebagian saja ya. Ada di Sumatera. Di Sumatera ada banyak sekali bahasa daerah, contohnya bahasa Aceh, kemudian bahasa Bangka. Ada bahasa Batak. Batak ini juga masih terbagi banyak. Ada Batak Alas, kemudian Batak Angkola. Nah, dan masih banyak lagi. Itu baru di Sumatera. Kemudian di Jawa ada bahasa Baduy, kemudian ada bahasa Betawi ya. Ada bahasa Betawi di Jakarta, Indonesia Peranakan. Kemudian bahasa Jawa yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, di Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara ada bahasa Bali, kemudian ada bahasa Sasak, Abui, Adang, dan masih banyak lagi. Lebih lengkap nanti kalian bisa buka buku LKS dan buku paket kalian di halaman 37 tema 7 ya. Selanjutnya anak-anakku, kita akan belajar tentang ide pokok dan informasi baru pada sebuah teks. Apa sih itu ide pokok? Ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf. Perhatikan teks berikut. Di sini ada teks tentang bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Di sini ada 2 paragraf. Ini paragraf ya. Paragraf pertama kemudian dipisah, ada kemudian paragraf kedua. Nah, kemudian apa ide pokok dari paragraf pertama? Untuk mengetahui ide pokok paragraf, kita harus membaca keseluruhan paragraf dulu. Kemudian setelah itu baru kita tentukan ide pokoknya. Pokok ya, pokok ide pokok itu adalah pokok pikiran yang dibahas pada setiap paragraf ya. Biasanya ada di awal, bisa juga ada di akhir. Nah, pada paragraf 1 ini ide pokok ada di akhir paragraf. Nah, ini dia. Ide pokoknya adalah Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa terbanyak di dunia. Ini adalah ide pokok paragraf 1. Kemudian paragraf 2 kita baca, distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Nah, dari sini
Berarti ide pokoknya ada di awal paragraf, yaitu distribusi bahasa di seluruh pulau di Indonesia. Itulah namanya ide pokok. Kemudian yang kedua, kita belajar informasi baru. Informasi baru itu adalah informasi yang baru kita dapat setelah kita membaca teks. Contohnya, informasi yang pertama adalah negara dengan bahasa terpanjang adalah Papua Nugini. Setelah kita baca teks, kita tahu informasi baru, yaitu negara dengan bahasa terbanyak di dunia itu adalah Papua Nugini. Yang kedua, informasi baru yang kita dapat adalah Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Nah, inilah dua contoh saja ya. Nanti selanjutnya bisa kalian cari informasi baru yang lain pada teks ya. Anak-anak semuanya, kemarin kalian juga sudah belajar untuk menyanyikan lagu dengan memperhatikan tinggi dan rendah nada. Nah, tinggi dan rendah nada ini kemudian disimbolkan dengan sebuah notasi. Notasi kemudian dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah notasi angka. Notasi angka itu seperti ini, seperti yang sudah pernah kalian pelajari. Angka 1 sampai dengan angka 7. Nah, semakin ke kanan, maka nadanya semakin tinggi. Nah, ya, perhatikan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semakin tinggi ya. Inilah yang namanya notasi angka. Kemudian yang kedua ada yang namanya notasi balok. Notasi balok ini disimbolkan dengan gambar. Nah, ini dia. Kalau notasi balok, maka semakin ke atas, maka semakin tinggi. Inilah ya notasi angka dan notasi balok. Selanjutnya anak-anakku, di bukumu ada lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Satu Nusa Satu Bangsa itu ya. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa bisa kita lihat di situ memiliki tempo yang lambat, jadi dinyanyikan dengan lambat. Nah, tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Nah, secara umum lagu itu dinyanyikan dalam 3 tempo ya. Ada tempo cepat, sedang, dan lambat. Keterangannya adalah sebagai berikut. Nah, tempo ini allegro atau cepat, lebih dari 60 ketukan per menit. Kemudian tempo yang kedua sedang ya. Sedang itu namanya moderato. Yang ketiga lambat atau largo. Nah, inilah 3 tempo yang harus kalian ketahui. Allegro, moderato, dan largo. Selanjutnya anak-anak, tugas kalian adalah bacalah di LKS-mu ya, subtema 1 pembelajaran 4. Silahkan nanti kalian buka subtema 1 pembelajaran 4 LKS-mu. Kemudian bacalah teks tentang bahasa daerah di Indonesia terancam punah ya. Teksnya judulnya bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Kemudian kerjakan ayo berlatih di bawahnya ya. Jadi di bawah teks bahasa daerah di Indonesia terancam punah ada latihan ayo berlatih. Nah, kerjakanlah ayo berlatih, kemudian kumpulkan ya. Nah, itulah pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar anak soleh. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.